Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Woi, gila, mantap banget ya, Bitcoin merah merona banget ya. Tadi sampai 51.000 loh tadi pagi. Wow, gila. Mantap banget ya merah meronanya ini ya. Jadi beberapa koin belum ada yang ngaceng lagi nih. Sangkut saya semakin dalam di Shiba Inu, Fortube, Ethereum, Dogecoin, SEC, dan beberapa koinnya. Memang kalau nggak sangkut nggak gurih gitu ya. Padahal nangis di pojokan, apalagi pakai uang pinjol. Wow. Sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 6 buah handphone Android dan token Shiba Inu untuk 25 orang pemenang di spesial 100.000 subscriber. Dan masih banyak banget nih kesempatan kalian untuk mendapatkan giveaway dari kami. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya, Bang? Gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga, bunyikan loncengnya, dan bergabung di grup Arjana Crypto. Nah, di sini nanti biasanya tuh saya selalu pin ya, bagaimana cara mendapatkan giveaway itu biasanya selalu dadakan ya. Makanya tetap stay on terus di grup Arjana Crypto. Oke, seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Nah, jadi ada berita yang tidak mengenakan nih. Katanya para paus ini selalu lagi melakukan penjualan besar-besaran untuk Bitcoin dan beberapa koin lainnya. Dan ini terbukti dari laporan Z-Watcher Guru, seekor paus memindahkan 15.073 Bitcoin atau senilai lebih dari 802.588.000 dolar dengan biaya hanya 0,82 dolar. Jadi dikit banget ya dia transfer atau memindahkannya dengan jumlahnya bisa ratusan juta dolar, bahkan sampai mendekati 1 miliar dolar aja, fee-nya itu cuma 0,82. Dan tidak ada bank pemerintah atau pihak ketiga yang harus memverifikasi transaksi tersebut. Mereka juga tidak dapat menghentikannya jika mereka mau. Nah, jadi lagi heboh banget ya, lagi transaksi Bitcoin yang dijual 15.074 Bitcoin ini ke wallet yang nggak dikenal katanya. Kemudian ada informasi nih dari Mr. Well. Elon Musk mengisyaratkan bahwa dia menjual Bitcoinnya. Nah, percaya pada aku, kata dia. Wow, apakah benar atau hanya food? Nah, kita tunggu aja. Selain itu juga, ini ada berita dari India nih, yang kemarin katanya pemerintahan India itu bakal menutup perdagangan cryptocurrency, baik dari platform maupun koinnya, termasuk Bitcoin dan beberapa koin lainnya. Dan ini ada informasi terbaru lagi nih, kan yang membuat kemarin tuh harganya Bitcoin lagi langsung turun banget ya ketika ada berita tersebut. Namun ini ada berita yang kebalikannya nih. Catatan kabinet India mengindikasikan tidak ada larangan kripto, kata dia. Pemerintah akan mengatur aset kripto dan laporan ini bakal dilakukan. India tidak lagi berencana untuk melarang cryptocurrency. Sebuah catatan kabinet yang diedarkan oleh pemerintah dilaporkan menunjukkan aktivitas yang berkaitan dengan aset kripto akan diatur oleh Security and Exchange Board of India atau di SEBI. Oke, bagus kalau begitu ya. Jangan sampai kemarin sudah dam banget gara-gara salah satu beritanya dari India. Padahal Shiba Army dari India itu banyak banget. Setelah pada bulan Mei kemarin, Vitalik Buterin ini menyumbangkan beberapa token Shiba Inu untuk menanggulangi COVID-19 di India. Yes! Oke, seperti biasa, hari ini saya akan membahas tentang token favorit saya adalah Racha atau Radio Caca. Karena banyak yang sangkut banget nih ketika harga Racha itu sampai dengan di area di atas 150 rupiahan, harganya banyak banget yang melakukan pembelian. Dan ternyata setelah si Radio Caca mencapai dengan ATH terbaru yang mencapai dengan 172,66 rupiah, di saat itu Racha kembali koreksi lagi. Dan bahkan banyak sekali yang sangkut di area di atas 150-an rupiah. Karena mereka berpikir ini bakal ngacang terus ini ya. Dia nggak sadar kalau misalkan market itu ada koreksinya. Sama seperti saya di Shiba Inu. Shiba Inu waktu harganya di atas 1 rupiahan, saya entry di situ di 0,08 dan akhirnya sangkut sampai sekarang. Belum kejemput-jemput, ya udah. Mau gimana lagi, kalau kita cut loss ya udah habis. Apalagi saat ini harganya 69 rupiah, berarti lebih dari 70% Racha ini turun setelah mencapai dari tertingginya 172 rupiah. Wow, intinya kalau bermimicin itu atau bermain cryptocurrency itu jangan selalu gunakan uang yang memang benar-benar kalian gunakan untuk sehari-hari, apalagi buat uang hidup ya. Jangan digunakan uang pinjol. Apalagi kalian jual aset yang nyata. Kalau misalkan kalian jual rumah untuk bermain cryptocurrency, akhirnya apa? Ketika marketnya memang pas lagi naik, oke. Pas lagi turun, dia panik sell. Nah, ini kebalik kadang-kadang ya.
Giliran pas lagi naik, dia beli ya. Giliran lagi turun banget, dia jual. Akhirnya kapan kayanya kalau begitu? Nggak kaya-kaya yang ada. Seminggu jadi gembel ya. Karena begini, main cryptocurrency itu bisa dalam waktu singkat bisa jadi miliarder. Dalam waktu cepat juga bisa jadi gembel. Intinya semua sudah ada yang ngatur. Tapi alangkah baiknya ketika kita melakukan pembelian pada beberapa koin kripto, itu selalu gunakan uang yang memang benar-benar kita gunakan hanya untuk investasi jangka panjang. Yes! Ada informasi terbaru nih dari Radio Caca nih ya. Kami milih Doge Tesla, kami akan mengirimkan virtual Tesla Cybertruck ke setiap pemegang MPB di dalam USM. Kami juga akan membuat game 3D untuk Cybertruck virtual tersebut. Doge Tesla akan menjadi super spesial di dalam gamenya. Jadi, Radio Caca ini bakal mendirikan game lagi yang di dalamnya bernama adalah Doge dan Tesla. Dan di Doge Tesla itu ada virtual gamenya berupa bentuk mobil Cybertruck dari Elon Musk yang katanya anti peluru ya. Yang pas dilempar pakai itu malah pecah pas lagi uji cobanya. Saya pernah lihat video pada tahun 2019 atau 2008 itu ya, lupa saya. Oke, semoga saja ini dapat mendongkrak harga dari Radio Caca dan si Dogecoin. Yes! Karena sebelumnya pernah kan si Kang Elon Musk ini nge-tweet bahwa si di Binance itu agak susah gitu loh. Untuk transaksi itu kapan ya, saya lupa itu ya. Dan ini atas ucapannya si Kang Elon Musk itu tersebut, si Changpeng Zhao ini akhirnya memberikan beberapa giveaway sebagai bentuk ucapan balasan gak enak palingnya. Karena di sini juga mereka bakal memberikan giveaway dari Binance tersendiri. Itu sebesar $50.000 dalam bentuk koin Dogecoin. Yes! Kemudian di sini juga ada informasi dari Radio Caca. Siapapun yang memenangkan airdrop, kami akan memberinya NFT khusus untuk memberi mereka kekuatan khusus di metaverse kami. Nah, jadi metaverse ini lagi booming banget ya. Bahkan di Gate.io aja, dari metaverse beberapa metaverse yang paling tinggi kenaikannya adalah si Radio Caca. Per awal 1 Desember kemarin aja, Radio Caca naik sampai dengan 25% mengalahkan beberapa metaverse lainnya termasuk Sandbox, Alice, dan beberapa koin lainnya. Yes! Kalau kita lihat di sini, Radio Caca ini adalah salah satu token yang sangat kuat. Karena dalam hitungan bulan, semua project sudah dijalankan termasuk game Metamonnya dan beberapa NFT. Dan salah satunya juga, mereka ini kan didukung oleh si emaknya Kang Elon ya. Kang Elon, kemudian si Changpeng Zhao, kemudian Justin Sun, dan beberapa orang-orang hebat di balik cryptocurrency. Kemudian kalau kita lihat volume dalam perdagangan 24 jam NFT, market value telah melampaui sebesar 24 miliar raca atau sekitar dengan 123 juta US dollar dalam waktu 24 jam di 1 bulan terakhir. Gila banget ya, pencapaian raca ini luar biasa banget walaupun harga market lagi turun. Bahkan kalau kita lihat data BK menunjukkan pengguna aktif harian pasar NFT-nya itu telah melampaui 80.000. Dan ini adalah salah satu NFT paling populer yang ada di OpenSea dan di jaringan Binance Smart Chain. Yes, gila luar biasa banget ya pencapaiannya ya. Kemudian kalau kita lihat hasil kesepakatan dari Metamon OTC-nya itu diumumkan 1 hari yang lalu dan telah meraup sebesar 13,4 miliar raca yang akan dikunci selama 3 tahun. Sementara proyek lain yang menggunakan penawaran OTC untuk menjual token, raca menggunakan penawaran OTC untuk menjual produk dan layanan dengan imbalan tokennya sendiri. Sebenarnya dana ini bisa aja digunakan ya untuk dia listing di Binance atau di KuCoin atau di Coinbase atau di beberapa exchange besar lainnya. Ini sebenarnya mantap banget ya kalau ada dana sekian ini bisa dimasukkan untuk terdaftar di Binance. Wah, karena ini udah lampu hijau ya ketika kemarin terakhir itu pada saat si Mei Mas itu melakukan live bersama Changpeng Zhao, pendiri dari Binance. Mas plus box namanya MPB ya tadi itu ya 1088 dan 1099 akan dilelang mulai tanggal 30 November hingga tanggal 7 Desember. Jadi masih ada 3 hari lagi ya lelang untuk MPB ini. Dan dilelang ini pada di Binance NFT. Seluruh hasil akan dikembangkan ke organisasi amal yang memenuhi syarat. Detailnya akan diumumkan kemudian mungkin pada tanggal 7 Desember tersebut. Dan ini hasil diskusi bersama dengan Changpeng Zhao dengan emaknya si Kang Elon Musk ini kayaknya awet muda banget sih si emaknya nih ya. Beda ya kalau orang kaya ya. Because with the numbers of 8 and 9, because those are meant to be lucky numbers. I'm really honored. I'll hold that for a while. Maybe I'll give it to Elon someday. Terus si Changpeng Zhao ini dia bilang katanya, atau kita jual aja ke Elon katanya. Jadi masih ada kesempatan banget ya buat lelang si MPB ini pada tanggal 7 Desember 2021. Wah, mungkin harganya luar biasa banget ya. Kemudian kalau kita laporan di BSC Daily-nya, pasar BSC teratas oleh pengguna aktif 7 hari terakhir nih. Kalian bisa lihat ya, raca berada peringkat paling pertama
dengan penggunanya lebih dari 35.000 pengguna. Jauh banget ya di bawahnya ya. Kalian bisa lihat ya. Di bawahnya itu masih 1000-an ya, 7.000-an, bahkan 1000-an. Sedangkan dia sudah melampaui 35,72.000 pengguna. Wow, gila, luar biasa banget ini. Bahkan kalau kita lihat ya, selama 5 bulan harga MPB-nya ini telah meningkat dari 20 BUSD atau 20 dolar ya menjadi 350.000 dolar. Gila banget ya. Jadi naik peningkatnya sebesar 17.500 kali. Harga MPB gambar si emaknya Kang Elon ini ya, kalian bisa lihat di sini ya. Wow, gila. Bahkan kalau kita lihat laporan di BSC News, kalian bisa lihat ya, pasar Radio Caca melonjak melampaui 100 juta dolar dalam volume perdagangannya. Dan untuk volume OTC-nya itu dari Metamu menarik sebesar 13 miliar token raca atau lebih dari 6 juta US dollar pada hari pertama pada perdagangan pada tanggal 30 November kemarin. Memang hebat banget ya, karena dia projectnya luar biasa banget ya. Seiring ekosistem tumbuh ke era Universal Metaverse, pasar NFT resmi Radio Caca akan tetap menjadi pasar perdagangan utama di mana item game, koleksi faction, dan semua jenis NFT dipertukarkan. Bahkan perbandingannya dengan OpenSea aja dari NFT-nya, pengguna aktif harian melampaui OpenSea. Sebenarnya data backing kami dalam menunjukkan 80.000 bukan 20.000, tapi masih ini luar biasa mengalahkan OpenSea. Gila, hebat banget ya NFT-nya dari Radio Caca ya. Bahkan dalam 24 jam terakhir per hari ini aja, NFT senilai 140 juta US dollar telah berpindah tangan di marketplace kami dalam 24 jam terakhir. Tidak ada yang dapat menghentikan kami untuk membeli dan menjual lebih banyak NFT-nya. Memang cepat banget ya. Walaupun di harganya turun lebih dari 70%, ketika dia mencapai dengan harga tertingginya di area 172,66 rupiah, tapi saya yakin untuk jangka panjang ini bakal booming banget. Karena kenapa? Dia baru hitungan bulan aja tokennya sudah sebesar dan sehebat ini. Projectnya semua berjalan. Bahkan kantornya aja, kantor keamanan di sebelah dengan SpaceX milik Kang Elon Musk. Jadi nggak menutup kemungkinan si Kang Elon itu pasti mendukung si emaknya. Kalau kita lihat ini market yang sudah menerima si Radio Caca ini banyak banget ya. Udah hampir sekitar 30 exchange crypto yang sudah menerima Caca. Jadi tidak menutup kemungkinan beberapa platform exchange crypto besar lainnya seperti KuCoin, Kraken, Crypto.com, Coinbase, bahkan Binance bakal menerima si Radio Caca ini. Yes! Kalau kita lihat holdernya di basis scan aja, ini sudah mencapai 384.820 holders. Walaupun harganya lagi turun, tadi banyak banget yang melakukan pembelian karena ini memanfaatkan momen-momen beberapa koin dan altcoin lainnya, bahkan shitcoin, untuk melakukan pembelian, bukan melakukan penjualan. Akhirnya kapan kayaknya pas hijau dibeli, pas merah dijual. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat, semuanya adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena mengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila markah dalam keadaan bullish dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.